Halo kapanlagi.com, saya Arman Maulana dan dia Bima kami. Oh bukan, itu pilkada itu. Kebetulan saya datang ke sini ke kapanlagi.com lagi promo single kedua dari insya Allah nanti album mau keluar. Yang kedua ini Sebelah Mata judulnya. So silakan Bim. Tiap kaki melangkah di hadapmu Dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh, 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 Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kawannya memandang aku sebelah mata, tapi aku tak peduli itu. Ku tahu ku jauh dari nomor satu, diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia, namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Oh, 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 oh. Memandang aku sebelah mata. Oh, 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 Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kawannya memandang aku sebelah mata. Oh, oh, Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kawannya memandang aku sebelah mata. Perlu kau sadari adaku, biarlah ku pendam rasa sendiri. Ini lagu tuh liriknya sih mengenai orang yang dipandang sebelah mata. Banyak lah ya peristiwa kayak gini sih. Kadang-kadang kita sama keluarga aja dipandang sebelah mata ya kan. Cuman ini mungkin yang nyiptainnya, produsernya, komposernya Lale Ilmanino. Lale Ilmanino itu sekarang mereka bikin produksi gitu, production gitu. Jadi mereka udah ini banget deh, swalayan banget gitu. Jadi dia nyiptain juga ya sebagai produser juga dan sebagainya. Kebetulan lagu Sebelah Mata ini pas saya dengar nggak tahu gue langsung jatuh cinta aja gitu. Ya itu tadi kalau lirik sih lagu ini mengenai orang yang dipandang sebelah mata. Yang jelas sih apa yang saya kerjakan di project solo ini pasti akan berbeda dengan ini karena kan tujuan saya membuat sebuah project solo ini juga
apa ya, pengen mengeluarkan apa yang tidak bisa tersampaikan di Gigi gitu. Karena kan Gigi itu 4 orang. Gigi ada Hendy, ada Thomas, ada Bujana. Ya gue harus apa namanya, toleransi satu sama lain. Dan akibat toleransi itu kan pasti ada beberapa ide yang tidak tersampaikan atau tidak cocok dengan Gigi. Karena Gigi kan udah punya warna, ya udah punya warna banget gitu ya, seperti itu gitu. Nah makanya pasti Project Solo ini akan lebih beda banget gitu. Apa yang saya inginkan memang seperti ini nih. Ada satu ide, ada satu kemauan saya, ada satu yang belum tersampaikan nih kayak begini gitu. Makanya tadi bisa aja dengar mungkin kok lebih fresh dan sebagainya. Mungkin karena memang ini ide-ide yang belum tersampaikan gitu. Nah untungnya saya didukung sama beberapa komposer, beberapa arranger yang apa sih bisa mendeliverikan apa yang saya mau gitu. Jadinya keren-keren sih, yang ya kebetulan single 1, single 2 kan dua-duanya Lale Il Manino, Hanya Engkau Yang Bisa sama Sebelah Mata ini. Tapi kan ini lagi ngerjain album, insya Allah di tahun ini juga keluar 10 lagu yang sudah saya kerjakan tuh, komposer dan arranger-arrangernya emang keren banget gitu, mendeliverkan apa yang saya mau gitu. Kalau konsepnya sih ya pasti lebih light, lebih apa sih namanya, light, lebih liriknya bener-bener udah fun aja, cinta aja gitu. Kalau Gigi itu kan ada lirik politik, ada lirik protes, ada lirik mengenai alam dan sebagainya. Nah kalau di sini bener-bener fun aja, liriknya juga mengenai cinta aja, terus lebih light. Terus kalau di off airnya juga karena lagunya sama kita udah diciptain seperti itu, gue nggak jingkrak-jingkrak. Image-nya juga dirubah, lebih kalem, lebih apa ya, lebih warna, lebih berwarna. Kalau Gigi kan hitam ya, kebanyakan hitam, putih, abu kali ya. Dan ya bagusnya di Gigi, gue bisa punya baju 12 doang. Kalau di sini di Harana Project susah, ketahuan lu baju itu mulu gitu. Sebenarnya Hanya Engkau Yang Bisa itu berarti tahun kemarin 2016 ya, udah lumayan ya. Bedanya kan sekarang musik itu kan tidak bisa 1 tahun 1 album, tapi sekarang tuh malah bisa 1 single 1 single 1 tahun gitu. Jadi sebenarnya udah lumayan lama sih, udah tahun 2016 kemarin. Terus materi-materi udah kekumpulin, sebenarnya tinggal keluar sih. Ya ada beberapa lagu tinggal mixing doang. Terus pengennya sih dari Trinity, dari pihak Trinity label, saya single ketiga keluar barengan dengan albumnya keluar gitu. Jadi rilis album plus single ketiga. Ya mudah-mudahan lancar sih. Ya ini juga Bima juga yang tadi ngiringin gua sekarang itu, ini salah satu personil band solo gua kalau di off air. Ada 3 orang. Bima, Putra, Prama. Cuman Putra sama Prama nggak dibawa karena 130 kilo ngabisin makanan, udah cuekin aja. Satu, terus terang aja bohong banget, 23 tahun ini udah mau masuk, bentar lagi aja udah mau 24 tahun. Tidak ada kejenuhan, bohong banget deh. Sangat bohong gitu ya. Satu itu, kedua, justru kalau buat gua ini buat kesehatan berkarya. Karena kalau misalnya gua tetap ditahan 24 tahun gitu ya, ada banyak banget ide yang pengen saya sampaikan, terus ditahan gitu. Bahayanya ntar gue bener-bener tumpul di Gigi gitu. Dan itu sudah terasa pada saat umur Gigi 20, 21, 21 lah. Itu bener-bener gue tuh asli kalau Gigi lagi workshop bikin sebuah lagu tuh suruh bikin lirik tuh lama banget. Terus bikin, kan biasanya tuh Gigi tuh kan gini kan kalau misalnya masuk studio terus workshop gitu ya. Terus kan melodi vokal kebanyakan dari saya misalnya. Nah itu tuh lama banget gitu, saya kadang-kadang mikir dulu. Kalau dulu tuh langsung aja jreng gitu. Nah terus akhirnya gue ngomong sama anak-anak Gigi, gue bilang kayaknya gue ini harus mengeluarkan sebuah karya yang lepas dari comfort zone selama 20 sekian tahun ini gitu. Ya itu harus solo gitu. Karena memang cuma gue doang yang gak pernah bersolo karir. Saya pernah memproduksi Dewi misalnya, tapi produser kan. Pernah saya memproduksi sebuah band, ada 360 dulu. Ada pernah gue memproduksi dan musik dari seorang penyanyi solo, cowok. Tapi kan gue belum pernah bener bikin solo. Benar-benar solo nih gitu gue untuk nyanyi. Baru sekarang gitu. Ya akhirnya, ya itu sih sebenarnya alasannya.
Enggak sih, kalau telat karena gini, gue mau mengeluarkan sebuah karya kalau memang ada apa namanya? Ada sebabnya gitu. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, gue lagi enak-enak sama Gigi, udah lagi dapat single yang bagus, tiba-tiba gue solo, lu ngapain sih gitu, ngerti nggak sih? Dan akhirnya jadi banyak pertanyaan, bahkan mungkin bisa menghancurkan grup band itunya sendiri gitu. Tapi kalau sekarang setelah 23 tahun, kebanyakan nanya gitu, lu nggak telat loh gitu. Kalau dulu mungkin waktu Gigi 4-5 tahun terus gue udah ngeluarin project solo, mungkin entar lagi juga paling solo nih penyanyinya paling gitu kan. Jadi gue sih tidak merasa telat karena memang kali ini gue harus nih. Karena gue udah sedikit ada yang harus dikeluarkan dari pala. Komposer yang muda-muda yang sekarang lagi hit sih kebetulan dapat ya semuanya. Justru arranger yang gue justru nggak dapat karena dia lagi sibuk banget. Selain dia mengaransemen, selain dia produser seorang atau sebuah grup band, dia juga pemain band gitu. Contoh Marco gitu, Marco-nya Bara. Gue pengen banget sama dia kerjasama, tapi kemarin nggak bisa. Contoh lagi masih dari Bara Gerald gitu ya, si Gesit. Gak bisa juga karena dia juga lagi ngerjain album solonya, lagi Bara Suara masuk lagi gitu. Jadi ada beberapa arranger yang gue pengen kerja sama, justru di album ini nggak sempet nih, bukan nggak sempet, tidak bisa, nggak jodoh waktunya. Mudah-mudahan sih ya album kedua nanti nggak tahu tahun berapa ngerjain, orang-orang itu bisa bantu.